Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam hari ini acara diskusi santai sebetulnya ini biar nggak terlalu resmi ya Mas ya. Jadi saya kehadiran teman yang aktif di kegiatan-kegiatan sosial dan pendampingan terhadap masyarakat itu. Ada teman saya Mas Syairi, beliau adalah pendiri dari Great Widow Community atau pemberdayaan, tujuannya sebetulnya pemberdayaan kaum perempuan ya, ibu-ibu yang single gitu ya. Dari Mbak Mega yang kedua ya, Mbak Mega ini kan sebagai ketua ya di Great Widow Community. Iya. Yang kedua ada Mbak Rini ya, Mbak Rini adalah bendahara di komunitas. Saya ke Mas Sairi dulu. Apa yang memotivasi sampean untuk mendirikan komunitas ini, Mas, atau Great Widow Community ini? Ya, pada intinya biar mereka itu berdaya bersama itu dengan mereka sendiri. Itu sih anunya, ndak muluk-muluk sih sebenarnya kita kan. Karena ya faktanya sudah jutaan, kalau di Jawa Timur ada sekitar 2 juta janda yang sudah resmi putus apa itulah resmi di KUA. Iya, tidak bersuami lah ya. Ya, kalau di Sumeneb sendiri dari berita itu sudah ribuan lah. Di Sumeneb jumlahnya sendiri banyak yang banyak sekali. Kemudian Mbak Mega, apa yang sudah dilakukan dari kemarin kegiatan-kegiatan di dalam organisasi, Mbak? Iya, GWC atau Great Widow Community itu kan pertama kali digagas oleh Pak Sairi tahun 2016. Cuma secara kepengurusan kita di tahun 2021. Kemudian di tahun 2022 kemarin, tepatnya tanggal 4 April itu, kita sah secara hukum ya Pak, kita berbadan hukum. Jadi kita sudah di notaris itu menjadi perempuan hebat Sumeneb. Karena kata janda mungkin konotasinya negatif, Mas. Ada beberapa hal yang dilakukan oleh GWC atau Great Widow Community. Salah satu agenda terbesar kita kemarin itu kita doa bersama sekaligus santunan anak yatim bersama Putri Indonesia. Jadi kan salah satu program kerjanya GWC juga memberikan santunan sosial untuk anak yatim ataupun kepada anak-anak kurang mampu. Kemudian juga di 21 April kemarin 2022 kita melakukan seminar keperempuanan. Kita mendatangkan pembicara dari Ibu Evi Febriani MPSI, Direktur EPC Indonesia, kemudian Bapak Lukman Hakim selaku Kabiro Jawa Pos. Kita datangkan, kita melakukan seminar keperempuanan dengan perspektif perempuan dalam segi profesi, karir, agama, kemudian seni. Mbak Evi itu kebetulan teman saya juga itu ya. Berarti sudah ada kegiatan ya kemarin ya. Ada berapa anggota Mbak di Kabupaten Sumeneb ini? Kalau di Kabupaten Sumeneb yang kita gagas di GWC itu ada 200. Cuma yang masuk ke grup kita baru 100, Mas. Karena ya mungkin tidak semua anggotanya memiliki gadget. Jadi yang masuk hanya yang memiliki gadget saja. Sedangkan untuk ibu-ibu yang usianya agak ini ke atas tidak memiliki. Model pemberdayaan di dalam itu kan begini Mbak. Saya melihat di Sumeneb ini kan yang paling penting adalah bagaimana kemudian organisasi itu memberikan dampak. Entah dampak dari sisi ekonomi gitu ya, pemberdayaan. Modelnya seperti apa yang selama ini dilakukan gitu. Mungkin seperti pendampingan terhadap usaha begitu. Iya, ada beberapa hal yang memang salah satu tujuan kita ada ekonomi kreatif. Nanti yang selalu kita goalkan itu Mas. Jadi sebagai perempuan
kepala keluarga yang mandiri, Iya. yang notabene sudah tidak punya tulang punggung keluarga. Jadi yang ditekankan itu di situ. Jadi perempuannya harus mandiri, harus kreatif, punya usaha. Betul. Ada beberapa hal yang sudah kita lakukan. Salah satunya kita menggandeng Basnas Sumeneb. Kita sudah ke Bupati juga, kita sudah ke Dinas Koperasi juga untuk menjembatani kita, untuk mewadahi kita. Ada nggak bentuk perhatian dari pemerintah daerah setelah komunikasi dengan beberapa OPD termasuk ke Bupati itu kemarin? Ada, Bupati itu salah satunya lewat Basnas. Jadi kita sudah dapat bantuan rumah. Bagi itu ada anggota kita yang tidak punya rumah, jadi sudah dapat rumah. Mbak siapa itu Pak? Mbak Namanya? Saya lupa juga. Dapat bantuan rumah, kemudian bantuan rombong Mas untuk Elis, jualan. Ibu Elis. Iya. Sudah ada berapa orang yang dibantu itu? Rombong jualan itu 2 orang. 2 orang. Kemudian bantuan modal usaha yang kemarin tanggal berapa itu Pak? Dari Yang hari Basnas jadi. juga. Yang hari jadi kemarin. Yang hari jadi. Jadi bentuknya ada rumah, ada rombong 2, kemudian bantuan modal usaha. Mualaf. Itu kebetulan mualaf Anggota Mas. kita mualaf. Jadi masuk Islam, kemudian katanya dia tidak diterima keluarganya, jadi dia Muslim ya? iya, jadi dia tidak punya siapa-siapa. Di sini pun dia masih numpang katanya. Jadi kita GWC lewat Pak Sairi berkomunikasi dengan Basnas, kita mendapatkan itu bantuan modal untuk Mbak Yeni, namanya Mbak Yeni. Mbak Rini kan bendahara posisi di organisasi ya. Apa dampak positif yang bisa sampean share setelah bergabung di Great Widow Community ini? Kalau untuk perbendaharaan di GWC sendiri itu masih belum terlalu ini ya Mbak Mega. Cuma kita kan mengarahkan kepada anggota untuk pendapatan modal, terus untuk mengarahkan gitu ketika ada hal ini ke sini mengarahkan lah untuk mengembangkan ekonomi mereka gitu. Iya. Kendala terbesarnya Mas Heri kan paling paham sampean kan dari 200 anggota itu, maksud saya bukan kendala terbesar ya, tapi persoalan-persoalan yang dialami pasca hidup sendirian itu menjadi, kalau bahasa saya menjadi, bahasanya meminjam Mbak Mega tadi, itu kan menjadi kepala keluarga sudah posisinya itu. Apa curhatan-curhatan dari mereka yang bisa di-share itu rata-rata persoalannya apa? Ya, ke depan mungkin kita sebenarnya butuh ruang lah tersendiri. Butuh ruang, artinya yang selama ini mungkin mereka masih di pinggiran ya, atau di istilah termarginalkan, itu istilahnya mungkin ya. Artinya mungkin ada perhatian lah buat mereka punya ada kesempatan untuk mereka tampil lebih maksimal lagi. Itu sih harapannya mungkin ke depan. Jadi di dalam itu kan pasti ada yang sudah punya usaha gitu ya, punya usaha. Nah itu sementara ini sudah sampean lakukan untuk diinventarisir, misalkan ada dari 200 orang anggota itu ada berapa yang punya usaha mandiri gitu ya, atau berapa persen kira-kira yang sudah bisa mandiri? Rata-rata kalau teman-teman itu sudah punya apa ya, bakat dan ya usaha masing-masing. Artinya mereka cuma mungkin butuh modal itu mungkin ya untuk ya kesempatan jualan mereka mungkin yang perlu diperhatikan. Artinya butuh ruang lagi untuk lebih maju lagi. Iya, kemarin saat dipetakan kendalanya seperti itu. Mereka sudah punya usaha, ada yang dijual beli online, ada yang catering, ada yang kosmetik, salon gitu. Menjahit rata-rata lengkap di teman-teman. Ada yang jahit, cuma kendalanya di situ, marketing dan modal. Kita sudah up itu ke Pak Bupati welcome katanya, tapi sampai sekarang masih nunggu jawabannya. Masih belum lah mungkin ya. Iya. Kita sudah utarakan keluh kesahnya itu, Pak, kita butuh modal, kita butuh bantuan modal, kita butuh ini pemasaran tekniknya gimana biar jualan kita go. Iya. Intinya
Intinya ke Pak Bupati, kemarin kita ke sana kurang lebih 2 kali sudah menemui Bapak Bupati. Intinya kita tidak minta bantuan sebenarnya. Artinya, Jadi apa yang diminta? Iya, Kemudahan-kemudahan. iya kemudahan-mudahan akses mungkin itu. Iya memang apa namanya kendala terbesarnya mungkin karena memang kemarin itu COVID, terus anggaran-anggaran refocusing dan lain-lain, mungkin kita harus maklumi pemerintah daerah ini memang juga lagi Iya, kesulitan anggarannya juga. ini gitu ke ya. COVID dulu, difokuskan ke COVID. Terus Mbak Mega, sudah berapa lama hidup menjadi kepala keluarga ini? Kalau boleh curhat, saya istilahnya broken home atau menjadi kepala keluarga itu sejak Agustus 2017. Jadi kalau sekarang jalan 6 tahun ya Mas. Masih menjadi kepala keluarga? Masih menjadi kepala keluarga. Ada berapa putra putri? Satu putri. Sekarang kelas 3 SD. Kalau di keanggotaan kan sampean pasti cerita tuh ya, dari sekian ratus orang itu. Yang paling membuat Mbak Mega termotivasi, mungkin ada cerita-cerita yang bisa di-share di sini mungkin. Ya, kalau saya mungkin karena mengenai masih satu. nasib mereka iya, gitu. Saya masih satu. Tapi saya juga respect dan sangat terbuka sekali. Ada anggota lain itu yang anaknya 4 atau 5. Ada Mbak? Ada. Dan masih muda-muda itu. Dan masih muda. Kalau saya muda-muda satu sekali. kan masih agak ini Mas, agak ini masih bisa saya kendalikan. Iya. Bisa distabilkan. Iya, saya stabilkan. Tapi ini ada yang 4, ada yang 5. Mereka Bahkan mereka rumahnya masih ngontrak, belum punya rumah sendiri. Karena ya ada yang ditinggal mati suaminya, ada yang memang karena broken home. Begitu. Itu dari situ saya tergerak saat di dapur katanya Pak Seri, "Oh, kamu ini jadi Ketua." Ya anggaplah ini mimpin teman-temannya. Ya bismillah Pak. Meskipun ya kita dana ya yuk cari sama-sama, kita yuk berdayanya sama-sama. Biasanya modelnya kalau mau ngadakan kegiatan biasanya patungan gitu. Urunan. Yang penting ini kita ngadakan acara. Tujuannya kan kita mau memberitahukan ini loh ada organisasi perempuan yang bergerak di bidang pemberdayaan. Kalau Mbak Rini sudah berapa lama menjadi kepala keluarga ini, pangkatnya menjadi naik? Ya kan begitu gitu. Baru 1 tahun. Baru 1 tahun ya. Sudah berapa putra putri? Alhamdulillah 5. Ini ya saya bilang. 5 sudah ya Mbak. Iya. Mbak Rini di Sumeneb di mana? Di Lentang. Di Lentang. Terus bagaimana cara Mbak Rini mencukupi kebutuhan sehari-hari dari 1 tahun terakhir ini? Iya, alhamdulillah saya ada keluarga yang sangat respect dan sangat mendukung saya. Artinya saya masih dirangkul oleh keluarga, tapi juga tidak menutup kemungkinan saya juga kerja lah, berusaha. Artinya ikhtiar juga saya. Sebagai kepala rumah tangga kita kan harus ikhtiar sendiri, jangan hanya mengharapkan uluran baik dari saudara ataupun dari siapapun. Betul. Nah, yang menjadi motivasi saya tuh ya saya harus bangkit, harus kuat untuk anak-anak saya. Berusaha lah. Dari ke-5 orang putra putrinya itu, yang tertua usia berapa? Usia 16 tahun. 16 tahun ya. Berarti baru 1 tahun terakhir ya? Iya. Bukan yang meninggal karena COVID itu Mas? Iya. Oh, yang suaminya meninggal karena COVID itu ya. Jadi 1 tahun terakhir ini sampean masih merasa mampu untuk menjadi kepala keluarga? Alhamdulillah. Masih. Anak-anak mentalnya seperti apa pasca ayahnya meninggal itu? Alhamdulillah biasa saja. Maksudnya mereka diberi kekuatan, punya semangat yang luar biasa. Nah, ya itu tidak terlepas dari peran seorang ibu lah. Iya, betul. The power of mom. Iya. Jadi kalau ibunya kuat, otomatis anaknya juga harus kuat. Iya, makanya Great Widow Community Iya, perempuan-perempuan hebat betul ya. Jadi menanggung kehidupan 5 orang anak itu kan tidak mudah. Sebab mereka sebenarnya yang hebat-hebat. Jadi, harus punya motivasi diri. Saya harus bisa, harus sukses. Iya, betul. Harus sukses. Anak saya harus sukses lagi.
Nangis sih iya, tapi nggak Nangis boleh ya, di depan iya. anak-anak kan gitu. Enggak, hati itu gimana ya? Jadi kalau mau nangis mojok dulu gitu ya. Nangisnya Itu sendiri. biasanya orang itu kalau malam, jadi nangis itu malam. Eh, Oh, Pas gini ya, anak-anaknya gini udah ya, tidur. gitu. Tapi dibalik lagi, oh harus kuat. Gitu. mm-mm. Kalau enggak anak saya nanti jadi apa kan gitu. Mbak, ini apa usaha yang coba dilakukan 1 tahun terakhir? Atau Kalau jenis-jenis saya- usaha apa Iya, itu? saya jualan online juga sih. Jualan online. Terus saya juga ada ya kerja juga di gudang, itu ada kebetulan saya punya gudang disewa. Mm-mm. Jadi di situ saya ikut kerja. Gudang apa Gudang itu? rokok, Ronce juga. Gudang rokok. ronce melati, Iya, baju Jadi melati. kalau yang melatih juga ya apa aja lah yang bisa. Nah ngisi ini kegiatan. ini yang ekonomi kreatif betul, Iya. Mas. Iya. Artinya serba bisa ya. Dan dia bisa dengan ke teman-temannya yang lain ngangkat ya istilahnya. Dia Juga butuh temannya butuh kerjaan, ya dia Iya. banyak bantu selama ini. dari 200 orang anggota itu, Mbak, ada nggak yang masih nganggur gitu, tidak punya aktivitas gitu, bingung Banyak mau juga ya, banyak. Banyak. berkegiatan apa begitu? Ada, ada mas. Ya, cuma ya mungkin karena Ki sambil cari pekerjaan, ada juga karena pekerjaannya tidak tetap gitu. Maksudnya bilang tidak tetap meskipun jualan online kan jualannya masih belum Jalan. belum jalan, artinya belum dikenal orang banyak. Jadi tidak setiap hari melakukan penjualan, mungkin 2 hari sekali, 3 hari sekali, seperti itu. Kalau dari yang 200 orang itu, Mas, kan katanya tadi sudah ada 2 orang yang sudah dibantu rombong gitu ya. Itu siapa yang kemarin komunikasi? Atau dengan dinas apa sampean berkomunikasi dengan teman-teman ini? Saya sendiri kebetulan waktu itu ke Basnas. Ke Basnas ya? Basnas. Iya, iya, iya. Artinya sudah ada lah bentuk perhatian ya, meskipun belum bisa merangkul semua keanggotaan ya. Yang hasil apa namanya kemarin, hasil audensi dengan Dewan, tindak lanjutnya seperti apa? Belum belum ini, Belum ya? belum ada tindak lanjutnya. Mungkin karena bukan ke Komisi 4 bagian perempuan. Jadi mungkin ininya kurang. Nanti bisa kita fasilitasi untuk ketemu Iya. dengan Iya. Komisi Boleh, 4. boleh, Kebetulan Kalau di Banyuwangi kan sudah memang pernah diutarakan bahwa ada perda tersendiri untuk janda, perlindungan untuk terhadap mereka ya. kepala keluarga perempuan lah karena Iya. 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 Ini udah di undang-undang ya Pak, janda dan anak terlantar dilindungi pemerintah. Iya, dilindungi oleh negara. Dilindungi oleh negara, betul. Jadi yang paling berkesan, Mbak, saya ulang lagi pertanyaan saya. Cerita yang penting untuk menjadi apa namanya menjadi pemicu lah bagi teman-teman pemirsa bagi berita itu. Mungkin ada yang agak mengharukan di dalam dari sekian ratus orang itu yang bisa sampean share itu. Salah satu lah. Salah satunya mungkin teman saya sendiri, kemudian usianya masih muda, jauh di bawah saya. Dia juga broken home tapi masih belum punya anak. Usia berapa itu? Usia berapa ya ini? 20-an ya. Iya. Dan sekarang dia harus jadi TKW ke Malaysia. Itu yang menjadi pemicu saya bahwa GWC ini harus memberdayakan perempuan gitu, Mas. Sekarang udah Saya- di Malaysia orang Iya, juga? sudah di Malaysia. Jadi mungkin pas saya tanya, kenapa kok enggak di sini? Ya karena tuntutan ekonomi itu. Tuntutan ekonomi, dia hanya berdua dengan ibunya, bapaknya juga sudah meninggal. Mau tidak mau, di alasannya saya mau memperbaiki taraf hidup saya. Saya mau mengubah hidup saya. Saya tidak mau selalu seperti ini. Saya di keluarga selalu dikucilkan karena saya yang paling tidak punya gitu istilahnya. Kalau ada pertemuan apa saya selalu dikucilkan. Kalau ada rembuk seperti ini ide saya selalu diabaikan. Jadi dia berangkat dari situ, dia nekat. Padahal usianya kan masih muda gitu. sekali. Artinya begini juga ya, Mas ya. Great Widow Community ini hanya sebagian kecil saja yang masih tergabung ya. Kalau sampai menyebutkan tadi ribuan orang yang menjadi perempuan, menjadi kepala keluarga di Kabupaten Sumeneb gitu ya. Sementara yang ratusan orang saja ini kan belum terakomodir semua begitu. Nah, harapan kita sebetulnya bagaimana seperti yang sampean sampaikan tadi, itu pemerintah punya kepedulian dalam memberikan kemudahan-kemudahan gitu ya. Karena yang
banyak lemah memang orang punya usaha itu di permodalan. Tetapi tidak hanya permodalan, Mas. Bagaimana setelah mereka dikasih modal juga dilakukan pendampingan di dalamnya sehingga pengelolaannya bisa lebih profesional. Iya betul. Tapi menurut saya itu Mas begini, bukan cuma tanggung jawab pemerintah saja sebenarnya. Iya. Itu menjadi tanggung jawab semua pihak, termasuk ya para tokoh, ulama, dan semua elemen-elemen masyarakat itu harus paling tidak pedulilah terhadap nasib mereka itu. Itu yang mungkin kita perjuangkan ke depan. Iya betul. Kita juga memperjuangkan itu karena takutnya ini berawal dari inspirasinya Pak Sairi dulu ketika cerita ke saya ketika pertama kali ngajak saya gabung di GWC. Ayo kita dirikan grup ini daripada mereka-mereka yang sudah sendiri itu terjerumus mengambil jalan pintas hanya untuk kesenangan semata. Jadi dari itu semua ada GWC. Ada banyak lika-liku Pak Sairi ketika mendirikan itu sampai dibilang, oh kalau mau cari janda hubungi Sairi. Karena memang komunitasnya ini Mas. Padahal tujuannya Pak Sairi kan mulia. Iya, tapi bagaimanapun perspektif yang negatif itu dijadikan alat untuk memotivasi saja gitu ya. Yang penting kan tujuan kita ini kan tujuannya baik untuk pembinaan, untuk pemberdayaan. Betul. Dengan adanya GWC itu kita mau buktikan meskipun kita kepala keluarga, kita loh bisa melakukan hal-hal yang positif. Betul. Dan kita juga bisa menyumbang sesuatu yang istilahnya bernilai positif untuk pemerintah gitu. Di GWC ini Mbak, usia termudanya itu usia berapa di GWC ini? Yang termuda. Lu katanya tadi ada yang 20 tahun. 20 ini ya 20 ya. Iya. Oh, berarti mereka banyak yang baru menikah tapi kemudian bercerai mungkin ya dengan. Nah itu ada yang belum punya anak Mas ya? Ya itu salah satunya yang saya ceritakan yang berangkat ke Malaysia itu belum punya anak. Nikahnya 2 tahun. Awalnya masih nikah secara agama gitu loh, belum secara hukum. Iya. Cuma ketika mau diresmikan tiba-tiba broken. Sudah ini Mas, kantornya ini di mana kalau seandainya ada teman-teman nanti yang mungkin punya kepedulian entah dalam bentuk akses atau kepedulian dalam bentuk yang lain gitu ya, terutama teman-teman yang di dewan mungkin nanti bisa saya share itu. Sudah berkantor di mana ini? Sekretariatnya ini. Sekretariatnya kebetulan ada 2. Yang pertama itu di Desa Kasengan sebelah Beratnya Asta Tinggi. Terus yang kedua biasanya tempat kumpul-kumpul teman-teman itu di Lingkar Barat. Di depan kantor PDIP. Ada warung di situ, warungnya Great Widow. Memang sudah dibuatkan wadah oleh teman-teman sudah ya. Karena kebetulan belum punya rumah dan kemarin ngekos anggota juga yang di sana Mas. Jadi mereka gratis di situ, mau usaha di situ dipersilakan. Bagaimana Mbak Rini itu cara memotivasi diri untuk terus semangat ini nggak drop gitu ya, nggak turun-turun dengan 5 orang anak yang harus harus dijaga begitu mentalnya dan diperjuangkan gitu. Iya, yang pertama kalau saya sendiri itu nggak lepas, saya itu minta sama yang di atas, berpasrah sama yang di atas, itu kuncinya saya di situ. Jadi saya pasrah, semua pasti ada pertolongan dari yang di atas. Jadi motivasi saya ya di situ. Saya tidak berharap dari manusia. Jadi minta sama yang di atas. Insya Allah nanti yang di atas akan ngasih jalan kemudahan. Ya itu aja. Sudah ini ya, sudah 1 tahun berarti ya, sudah 1 tahun. Paling tidak Mbak Rini sekarang banyak temannya. Nah itu Mas. Oh iya. Temannya yang mungkin saling menguatkan antara satu sama yang lain, itu intinya sih juga. Kendala apa lagi Mas yang dihadapi oleh sampean selain dikesankan kadang-kadang sampean kolektor janda misalkan seperti bahasanya yang tadi itu, mungkin ada kendala yang lain? Kendalanya banyak sekali ya. Banyak sekali karena kebetulan saya bukan siapa-siapa. Saya juga ngomong ke teman-teman, saya ini bukan siapa-siapa. Saya enggak punya uang, enggak punya jabatan. Artinya apa?
mari kita berjuang bersama-sama, saling menguatkan, berdaya bersama untuk sukses, itu tujuannya. Ada tidak yang di luar ini ya, di luar produk makanan? Karena rata-rata memang ibu-ibu itu lebih hobinya kan ke produk kuliner gitu ya, entah dalam bentuk produk kerajinan di situ. Ya ini melati itu, ronce melati itu Ronce ya. melati ya, untuk Ada yang menjahit itu. juga. Ada yang Menjahit, iya. pakaian. Nah, kalau yang menjahit itu sudah mandiri, Mas? Sudah mandiri. Artinya buka di rumah Ya, sendiri. tapi masih belum maksimal karena dari mesin jahitnya itu yang Manual. Manual. yang dulu itu, yang jadul ya. Pakai kaki. Iya. Belum dinamo, Kaki Mas. belum. Sekarang kan dinamo enak. Ada. Penting sampai komunikasi dengan BLK kayaknya. Iya. Saya sebenarnya tidak begitu terlalu berharap kepada pemerintah sih maksudnya. Ya sebenarnya banyak pihak pengusaha-pengusaha, kemarin juga ada pengusaha rokok ya baru ini ya, yang sudah mendekati kita, dan kebetulan alhamdulillah sampai ini sudah berapa orang yang sudah direkrut untuk menjadi bekerja. karyawan. Iya, tetapi yang paling penting itu kan di dalam itu tidak hanya sekedar menjadi fasilitas untuk menciptakan karyawan atau mesin karyawan Iya. komunitas ini, tetapi bagaimana pemberdayaan itu orang kemudian bisa mandiri, Betul, membuka betul. usaha sendiri, bahkan kalau bisa merekrut karyawan. Iya, betul. Iya, home industry. Memang gitu ya. kita arahkan ke sana, sekalipun mungkin saat ini Ya, masih itu tempat ada. transit mungkin, Iya. tempat transit sementara. Nah, hal lain Mas yang bisa sampean sampaikan ke saya, sebetulnya pengennya itu didengar itu, terutama meskipun yang lain punya kepedulian Mas, seperti yang sampean sebutkan ada pengusaha yang juga peduli, Iya. itu dari pengusaha rokok ya, tetapi yang paling mampu untuk membuat perubahan itu kan pengambil kebijakan, Iya, yaitu betul, pemerintah kan betul. gitu ya. Artinya kalau nanti ada payung hukum yang khusus dibuatkan oleh Betul. teman-teman kepala keluarga yang Betul. teman-teman perempuan ini, mungkin itu lebih bermanfaat bagaimana Grit Widow ini ke depan Iya. di dalamnya itu menjadi hal atau wadah yang mampu Betul. menciptakan orang-orang yang lebih berdaya kan, Betul. Betul. sehingga mampu memberikan manfaat juga bagi yang lain. Ke depan Mbak, yang akan sampean lakukan apa saja sebagai ketua ini? Ya memang titik beratnya yang pertama pemberdayaan. Pemberdayaan anggota. Seperti yang Mas bilang tadi, kita GWC tidak mau mencetak mesin karyawan, Iya. tapi kita mau mandiri. Kita mau berdikari, kita mau menciptakan lapangan kerja. Jadi istilahnya kita kan di situ ada dua golongan, Iya. golongan pemberi kerja dan golongan pekerja. Jadi kita maunya jadi golongan pemberi kerja. Dengan awalnya kita di GWC, kita cari jaringannya di GWC, kita berdaya sama-sama, kita belajarnya di GWC. Nanti kalau kita sudah pemberdayaannya kuat, kemudian psikologinya teman-teman juga semakin diperkuat, sehingga tidak mudah melakukan hal-hal negatif, insya Allah ke depan perempuan itu akan lebih diperhatikan gitu. Iya. Tapi ada nggak anggota GWC itu yang kemudian bergabung beberapa bulan kemudian dapat suami misalkan ya? Ada Itu berapa? tetap aktif di keanggotaan atau seperti apa itu? Keluar sendiri kadang-kadang. Akan diangkat kemudian jadi pembina atau apa gitu? atau ada Sebenarnya sudah dikasih Diwanti-wanti, nggak usah keluar, nggak apa-apa. Nah, Jadi justru tetap menjadi ini. motivasi untuk yang lain. Tapi mungkin mereka sudah tidak enak sendiri mungkin. karena sudah bersuami. Iya, Ya, bersama. jadinya keluar. Tetapi itu cukup bagus itu dan cukup menarik ya. Artinya kalau lingkungannya positif kan, pasti energinya juga positif. Betul. Sehingga hal-hal yang ditularkan di dalam itu hal positif. Nah ini yang belum ada ya. Sampean ini termasuk penggagas yang pertama di Sumeneb ya, Betul. untuk punya pemikiran menaungi Janda. bukan Kepala Single. keluarga. Iya. Keluarga perempuan, Iya. iya betul-betul. Kemarin Pak Bupati juga speechless ketika dikatakan, oh kita komunitas perempuan hebat Sumeneb gitu. Oh iya, saya baru tahu ternyata di Sumeneb baru ada ini. Tidak apa-apa, ini juga nanti merupakan kepanjangan tangan dari pemerintah untuk melakukan program-program pemerintah. Kebetulan waktu Bu Ati sebelum dilantik itu Mas, seminggu sebelumnya ke rumah. Ada sudah menceritakan teman itu bahwa saya mendirikan komunitas ini. Jadi masih ketawa-ketawa beliau, mungkin dianggap
tidak serius mungkin begitu. Saya ingat sampean dulu waktu sempat zaman Dandim itu Pak Atok Sudiatna Betul, katanya iya. sama ibu yang pernah Iya. kunjungan ke sana itu Iya. juga kegiatan. Nah memang penting Mas untuk menjadi penyambung gitu ya, penyambung pesan terhadap pengambil kebijakan itu. Iya. Kan kadang-kadang begini, ada dari pihak-pihak pemerintah yang dianggap kurang berlaku adil, padahal beliau-beliaunya belum tahu kan. Iya, iya. Nah, siapa tahu dengan pertemuan kita malam ini Amin, akan amin. menjadi Amin. salah satu Amin, amin. langkah atau Gerbang awal ya, gitu. gerbang awal untuk menuju Amin. perubahan Iya. di dalam. Amin. Sehingga ke depan saya juga tertarik nih, sebetulnya saya juga punya beberapa tempat yang mungkin nanti bisa jadi fasilitas bareng gitu ya. Amin. Terima Nah, ini kasih. mudah-mudahan nanti bisa teknisnya bisa ditindaklanjuti juga. Amin. Siap, Karena siap. saya juga di pemberdayaan juga ada OKOC Iya. Mas Sairi ini juga. Harapannya apa saja Mbak yang terakhir mungkin yang penting disampaikan untuk teman-teman yang senasib dengan Iya. sampean ya, tidak pada pemerintah gitu. Untuk harapan saya pribadi dan mewakili organisasi Great Widow Community untuk teman-teman yang sama lah nasibnya, sama-sama perempuan kepala keluarga, harus optimis, jangan menyerah, harus selalu berpikir positif. Kita juga bisa, kita bisa berdaya bersama, kita bisa bangkit bersama. Intinya perempuan dan laki-laki itu sama. Jadi kita sama-sama bisa melakukan kodratnya sama seperti laki-laki. Kan kodratnya perempuan hanya 4 toh. Iya. Menstruasi, hamil, melahirkan, menyusui. Selebihnya kita sama dengan laki-laki. Ya, betul. Yang membedakan hanya itu. Iya. Mungkin pemirsa Bagi Berita sekian dulu, mungkin mudah-mudahan ini menjadi pintu awal, dan Bagi Berita akan terus mengawal bagaimana kemudian organisasi ini betul-betul menjadi wadah yang positif, wadah Amin. yang bermanfaat bagi kepentingan banyak orang, tidak Amin. hanya dalam lingkup kepala Amin. keluarga perempuan, tetapi juga mampu menularkan hal positif pada orang yang di luar itu. Terima kasih, kita sambung lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.